Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sekarang Ibu ingin memperkenalkan diri dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Nah, di sini nama Ibu Kamila dan kalian bisa panggil Ibu Mila. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin dulu doanya. Di sini kelas 7B kan ya. Di sini Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu di kelas 7B. Baik, untuk kelas 7B hadir semua ya, 25 siswa. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajarannya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat enggak? Kita mempelajari tentang topik apa? Kita pada minggu sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk materi yang sekarang kita juga akan membahas klasifikasi, tapi di sini klasifikasi materi dan perubahannya. Dan kalian harus semangat ya untuk belajar ini karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan masuk pada materi ya. Kita akan mempelajari materi. Yang pertama kita akan pelajari adalah klasifikasi materi. Apa sih pengertian materi? Mungkin ada yang tahu di sini terkait pengertian materi? Oke, kalau belum ada, kalian bisa lihat gambar ya yang ada di layar proyektor. Di sini sudah ada 3 gambar dan kalian bisa amati. Ini termasuk materi atau tidak. Jadi kalian bisa amati gambar balon, gambar kayu, dan juga gambar air yang ada pada proyektor. Silakan diamati dan kalian akan bisa menganalisis apa sih itu materi. Nah, di sini udah ada yang paham apa sih itu materi sebenarnya? Ada yang paham? Baik, ada yang menyebut benda ya. Tadi ada yang menyebut zat. Nah, ya jadi jika kalian lihat pada gambar di proyektor ini ada balon. Nah, ini termasuk materi. Jadi benda itu bisa dikatakan dengan materi. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan tertentu. Sesuatu yang dimaksud itu bisa berupa sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba atau tampak oleh mata, misalnya seperti penggaris ini. Nah, ini termasuk materi ya. Jadi bisa dikatakan istilah materi itu sering disebut dengan benda atau zat. Nah, sedangkan materi yang tidak tampak oleh mata, salah satu contohnya itu seperti udara ataupun seperti tadi pada gambar balon. Materi sendiri itu terdiri dari 3 wujud zat ya. Ada zat padat, gas, dan juga zat cair. Nah, untuk kita bisa mengenali zat padat dan cair, kita dapat melakukannya dengan cara meraba ataupun melihatnya. Nah, contohnya yang zat cair itu seperti air ya, yang sering kalian minum. Sama itu tadi yang membawa minuman, nah itu zat cair. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita bisa mengenali materi berupa zat gas, kita dapat merasakannya. Jadi, salah satunya saat kita menghirup udara atau kita mengeluarkan udara ke ruangan bebas. Materi ini dapat mengalami perubahan. Rasanya itu membeku, jadi dari wujud cair menjadi wujud yang padat. Maksud dari materi itu memiliki ruang, terdapat di ruangan tertentu, itu artinya benda tersebut terdapat pada ruang atau tempat tertentu. Materi yang dimaksud memiliki suatu massa, itu berarti benda yang termasuk materi itu dapat diukur atau ditimbang dengan menggunakan alat tertentu. Wujud materi sendiri kan ada 3, ada zat gas, padat, dan juga cair. Nah, dari ketiga wujud ini itu memiliki perbedaan. Materi ini memiliki perbedaan karakteristik ya, jadi mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, bisa kita lihat jika zat itu zat padat, nah karakteristiknya itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Misalnya itu seperti es batu yang terdapat dalam gelas. Nah, jadi itu sudah mempunyai bentuk dan volume tertentu. Sedangkan
zat ini dapat kita lihat dari jarak antar partikel. Jarak antar partikel dari zat padat itu sangat rapat, sedangkan zat cair itu rendah, sedangkan gas itu sangat rendah. Perbedaan karakteristik yang terakhir yaitu pada zat padat ini antar partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Pada zat cair itu dapat bergerak bebas namun terbatas, sedangkan zat gas itu sangat dapat bergerak bebas. Jadi untuk materi yang ada dalam kehidupan kita itu dapat berupa zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, pada zat tunggal sendiri itu terdiri dari dua lagi, dibedakan dari dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, udah ya, pada topik materi ini, pada pengklasifikasian materi ini sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, coba kalian amati benda-benda di sekitar kelas kalian yang termasuk pada materi berupa zat padat, zat cair ataupun zat gas. Jadi kalian amati dan nanti kalian kerjakan sesuai LKS yang akan diberikan kepada kalian. Nah, pada penugasan ini kalian bisa lakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah kalian mengamati terlebih dahulu benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Kemudian kalian catat persamaan dan perbedaannya, karakteristiknya. Jadi perbedaannya apa, persamaannya apa. Kemudian kalian baru klasifikasikan dan kemudian kalian kelompokkan benda yang ada di kelas kita ini termasuk zat padat, cair ataupun zat gas. Setelah penugasan yang Ibu berikan tadi, di sini kalian lanjutkan. Kalian amati meja guru di sini. Di sini bahan penyusun dari meja itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bilang kayu ya? Iya benar. Jadi bahan penyusun dari benda padat berupa meja guru ini tersusun dari kayu. Nah, jadi selain penugasan tadi, kalian juga akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Kemudian kalian amati bahan penyusunnya itu apa, komponen penyusun dari benda tersebut apa saja, seperti itu. Ibu tadi sudah menjelaskan ya bahwa materi di alam ini terdiri dari dua, yaitu ada zat tunggal dan juga zat campuran. Di mana zat tunggal sendiri itu terdiri dari dua zat, ada unsur dan juga senyawa. Untuk pengertian dari unsur sendiri itu apa Ibu? Nah, di sini menjelaskan ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana atau yang lebih kecil. Nah, biasanya unsur di sini tetap mempertahankan sifat atau karakteristik awal dari zat unsur tersebut. Misalnya, seperti contohnya di alam itu tambak emas. Nah, biasanya ada sebongkah emas kan, misal itu dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih kecil sampai pada akhirnya menjadi atom emas yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur ini itu tidak dapat disederhanakan dengan cara proses kimia yang biasa. Nah, unsur sendiri itu terdiri dari dua jenis, jadi dibagi lagi yang terdiri dari unsur logam dan juga non-logam. Nah, contoh dari unsur logam itu ada besi, seng, seperti itu. Sedangkan contoh dari non-logam itu seperti oksigen, hidrogen. Unsur ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika ibu kalian memasak menggunakan garam. Ada yang pernah naik pesawat? Nah, kalian tahu nggak bahan penyusun pesawat itu apa? Tidak tahu ya? Nah, itu juga kegunaan dari unsur magnesium, unsur Mg, senyawa. Apa sih senyawa itu? Nah, senyawa itu juga termasuk zat tunggal, di mana senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi lebih sederhana atau lebih kecil, atau dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya seperti itu. Jadi, kalau yang unsur tadi itu dapat atau sama dengan sifat aslinya, sedangkan pada senyawa itu sudah tidak bisa sama dengan karakteristik benda pada unsur-unsurnya, jadi berbeda. Senyawa dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu air. Air kan
oksigen ya. Ini merupakan contoh dari senyawa ya, H2O. Nah, H2O ini dapat diuraikan lagi menjadi hidrogen dan juga oksigen. Nah, sifat dari senyawa H2O dengan hidrogen dan oksigen jika dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil, diuraikan lagi, itu mempunyai sifat yang berbeda, di mana air ini kan banyak digunakan, misalnya kita gunakan untuk mandi, beda manfaat dengan yang air. Oksigen ini biasanya dilakukan untuk proses pembakaran, untuk zat yang diperlukan kita untuk bernafas seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait campuran homogen dan heterogen ya. Apa sih campuran homogen itu? Campuran homogen itu biasanya kita banyak jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya kan pernah minum air gula, pernah ya. Nah, air gula ini termasuk dalam contoh campuran homogen, di mana campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana zat pelarut dan zat terlarutnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Jadi sudah tercampur secara merata. Nah, untuk campuran homogen sendiri itu terdiri dari larutan. Ada asam, basa, dan juga garam. Untuk larutan asam sendiri biasanya yang bisa kalian paling banyak ditemukan itu biasanya pada jus jeruk. Biasanya pada larutan basa, kalian bisa amati ketika kalian menggunakan sabun. Larutan asam itu biasanya bersifatnya asam, sedangkan pada larutan basa itu biasanya bersifatnya pahit. Untuk larutan garam sendiri yang banyak kita jumpai itu biasanya larutan garam, NaCl. Untuk selanjutnya pada topik campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini kebalikan dari campuran homogen. Jadi campuran heterogen adalah campuran dari dua zat atau lebih yang masih dapat dibedakan mana zat penyusunnya. Ibu kan sudah jelaskan ya terkait zat tunggal dan zat campuran, konsepnya itu seperti apa. Nah, di sini kalian sekarang bentuk kelompok menjadi, di sini kan ada 25 siswa, jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kemudian kalian buat mind mapping sederhana saja, tidak apa-apa. Yang intinya mencakup terkait zat tunggal dan zat campuran. Baik, terkait penugasan yang sudah diberikan kepada kalian bisa menyesuaikan dengan LKS sesuai dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan di proyektor ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait metode pemisahan campuran. Nah, campuran di sini kenapa harus dipisahkan Ibu? Karena biasanya pemisahan campuran ini dilakukan untuk mendapatkan zat murni seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait teknik atau metode dari pemisahan campuran ya, yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Nah, untuk metode ini itu yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sentrifugasi. Nah, untuk teknik atau metode pemisahan campuran dan sentrifugasi ini itu biasanya dilakukan sebagai pengganti dari proses dari filtrasi, di mana karena hal ini itu padatan yang ada pada campuran tersebut itu lebih sedikit dan lebih halus sehingga dilakukan sentrifugasi. Salah satu contohnya misalnya untuk memisahkan sel darah merah dan juga sel darah putih dari plasma. Baik, untuk selanjutnya adalah metode pemisahan campuran yang terakhir, yaitu metode sublimasi. Nah, metode ini didasarkan dengan prinsip yaitu salah satu zat yang bercampur itu mempunyai sifat muslim, yaitu mengalami perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Sedangkan salah satu zatnya itu tidak dapat menyublim. Terkait metode pemisahan campuran ini agar tidak terlalu abstrak ya, di sini Ibu sediakan video simulasi terkait salah satu metode pemisahan campuran.
dengan penjernihan air ya. Jadi nanti kita akan lakukan bersama-sama dan langkah-langkahnya akan Ibu bimbing terlebih dahulu untuk mengarahkan kalian. Nah, nanti jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Dan kemudian hasil dari percobaan tersebut kalian membuat esai sederhana terkait percobaan yang sudah dilakukan. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan melakukan percobaan ya sesuai dengan penjelasan Ibu kemarin tentang filtrasi atau penyaringan. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa amati ya sesuai yang Ibu bimbing nanti. Dan sekarang kalian bisa lihat terkait alat dan bahannya. Baik anak-anak, untuk langkah-langkahnya Ibu akan jelaskan ya. Baik anak-anak, kita kan sudah melakukan praktikum terkait filtrasi ya. Nah, untuk selanjutnya kalian hasil dari praktikum ini kalian sajikan dalam bentuk esai sederhana dan kemudian kalian presentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian Ibu akan melakukan feedback kepada kalian. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Lebihnya Ibu mohon maaf apabila Ibu menjelaskan itu terlalu cepat atau bagaimana, dan jika kalian kurang paham bisa ditanyakan kembali. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum.